Apakah hidup kita ini sudah seperti naskah film yang disusun rapi? Atau kita adalah pemain bebas yang bisa memilih jalan cerita sendiri? Apakah masa depan kita sudah ditulis oleh kekuatan yang lebih besar? Atau justru kita yang menulisnya setiap hari? Di balik pertanyaan itu, ada seorang filsuf bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang punya teori mengguncang dunia. Dia percaya bahwa sejarah tidak berjalan tanpa arah. Sejarah, katanya, seperti sungai besar yang selalu mengalir ke tujuan tertentu. Tapi tunggu dulu, kalau begitu apa artinya kita hanya mengikuti arus tanpa bisa melawan? Hari ini kita akan membahas teori sejarah Hegel yang rumit tapi luar biasa menarik. Ide-idenya tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tapi juga cara kita memahami posisi kita dalam sejarah. Siapkan pikiran kalian, karena perjalanan ini akan membawa kita melewati ide-ide yang penuh konflik, dialektika, dan pertanyaan besar tentang masa depan. Bagian 1, siapa Hegel dan apa yang ia pikirkan? Kita mulai dari dasar, siapa sebenarnya Hegel? Dia adalah seorang filsuf Jerman yang hidup di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Kalau kalian pikir filsafat itu membosankan, Hegel mungkin akan membuat kalian berpikir ulang. Kenapa? Karena idenya benar-benar radikal. Salah satu konsep utama Hegel adalah tentang Geist. Geist ini dalam bahasa Jerman berarti roh atau spirit. Tapi jangan dibayangkan seperti roh hantu ya. Geist di sini adalah semacam kesadaran kolektif manusia. Ini seperti jiwa besar yang menggerakkan sejarah. Menurut Hegel, sejarah manusia itu bukan kumpulan peristiwa acak. Ada pola, ada tujuan, ada kehendak besar yang mendorong kita menuju sesuatu. Dan sesuatu itu dalam pandangan Hegel adalah kebebasan. Ya, kebebasan adalah tujuan akhir dari sejarah. Tapi, bagaimana cara kita sampai ke sana? Disinilah teori Hegel jadi menarik. Karena dia bilang sejarah bergerak melalui konflik. Bagian 2, dialektika Hegel, mesin penggerak sejarah. Sekarang kita masuk ke inti teori Hegel, dialektika. Dialektika adalah cara pandang Hegel untuk menjelaskan bagaimana sejarah bergerak maju. Dalam pandangannya, sejarah tidak pernah berjalan lurus atau datar. Sebaliknya, ia bergerak melalui siklus yang melibatkan konflik dan resolusi. Hegel menggambarkan proses ini sebagai sebuah pola. Dimulai dari tesis, yaitu ide atau keadaan awal. Kemudian muncul antitesis yang menantang atau melawan keadaan tersebut. Konflik antara keduanya menciptakan sintesis, sebuah hasil baru yang lebih maju. Namun, sintesis ini tidak mengakhiri perjalanan. Ia akan menjadi tesis baru yang akan kembali dihadapkan dengan antitesis berikutnya. Begitulah cara sejarah terus bergerak maju, seperti roda yang berputar. Bayangkan ini seperti permainan catur. Strategi awal kalian adalah tesis, sebuah rencana yang kalian yakini efektif. Namun lawan kalian membuat gerakan tak terduga, antitesis yang memaksa kalian berpikir ulang. Dari situ kalian menciptakan strategi baru, sintesis, untuk melawan serangan tersebut dan mungkin memenangkan permainan. Bagi Hegel, sejarah umat manusia bekerja dengan cara serupa. Perubahan besar dalam dunia, perang, revolusi, atau gerakan sosial adalah bagian dari siklus dialektika. Setiap konflik meskipun sering tampak destruktif, sebenarnya adalah bahan bakar kemajuan. Hegel melihat konflik bukan sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai mesin penggerak sejarah, seperti anak tangga yang terus kita naiki. Setiap langkah membawa kita lebih tinggi. Tanpa gesekan, perubahan tidak akan pernah terjadi. Dialektika mengajarkan bahwa dari pertentangan selalu lahir kemajuan baru, dan itulah cara sejarah membawa kita menuju masa depan. Bagian 3, apakah masa depan sudah ditulis? Inilah pertanyaan besar yang membuat teori Hegel begitu kontroversial. Jika sejarah memiliki pola yang jelas dan arahnya sudah ditentukan, apakah itu berarti masa depan sudah ditulis? Apakah kita hanya mengikuti naskah besar yang tak bisa diubah? Hegel sendiri tidak memberikan jawaban yang hitam putih. Dia percaya bahwa memang ada arah yang jelas untuk sejarah, tetapi jalannya bisa sangat berliku dan penuh ketidakpastian. Bagi Hegel, masa depan bukanlah sesuatu yang statis atau sudah ditentukan sepenuhnya. Ia lebih seperti perjalanan dengan tujuan yang jelas. Namun cara kita sampai ke tujuan itu bisa berbeda-beda. Bayangkan kalian sedang naik kereta api. Tujuan perjalanan kalian adalah kebebasan. Keadaan di mana manusia bisa hidup dengan potensi penuh tanpa terbelenggu oleh struktur yang menindas. Namun jalur kereta itu tidak selalu lurus dan mulus. Ada belokan tajam,
Mungkin juga ada rintangan yang harus dihadapi sepanjang perjalanan. Kereta itu akan terus bergerak maju, tetapi kalian sebagai penumpang bisa memilih cara untuk beradaptasi dengan perjalanan tersebut. Mungkin kalian bisa memilih untuk berdiri, mencari perspektif berbeda, atau bahkan berbicara dengan penumpang lain untuk menggali pemahaman baru. Inilah yang dimaksud Hegel tentang kebebasan. Meskipun ada arah yang jelas menuju kemajuan dan kebebasan, setiap individu memiliki peran dalam perjalanan ini. Kita tidak hanya sekadar mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Kita juga bagian dari sejarah itu sendiri, dan setiap tindakan kita, sekecil apapun, memberikan kontribusi pada narasi besar yang sedang terbentuk. Sejarah tidak hanya ditulis oleh peristiwa besar, tetapi juga oleh keputusan sehari-hari yang kita buat, yang mungkin terdengar sepele, tetapi sebenarnya bisa mengubah arah perjalanan kita. Bagian 4, contoh nyata teori Hegel dalam sejarah. Untuk memahami bagaimana teori Hegel bekerja dalam sejarah, mari kita lihat contoh besar Revolusi Prancis. Bagi Hegel, Revolusi Prancis bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan contoh nyata dari dialektika sejarah yang mengubah tatanan dunia. Pada awalnya, ada tesis monarki absolut yang memerintah Prancis dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas. Raja Louis XVI dan aristokrasi memegang kendali penuh, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Namun muncul antitesis, yakni tuntutan rakyat untuk kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ketidakpuasan rakyat yang semakin meluas akhirnya memicu revolusi besar yang menggulingkan monarki dan mengubah sistem pemerintahan. Setelah revolusi, muncullah sintesis sebuah masyarakat baru dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih modern. Ide-ide kebebasan dan kesetaraan mulai diadopsi, dan Prancis bergerak menuju model negara republik. Tetapi perubahan ini tidak mengakhiri konflik. Justru setelah revolusi muncul tantangan baru, kapitalisme yang berkembang pesat, kolonialisme yang semakin luas, serta konflik besar seperti Perang Dunia. Semua ini adalah bagian dari proses dialektika yang terus berlanjut. Bagi Hegel, sejarah adalah perjalanan panjang menuju kebebasan, namun perjalanan itu penuh dengan konflik dan pergolakan. Tidak ada kemajuan tanpa pertentangan, dan setiap perubahan besar selalu diikuti oleh tantangan baru. Hegel melihat ini sebagai cara alam semesta bergerak menuju pemahaman dan kebebasan yang lebih tinggi, meskipun tidak mudah dan penuh perjuangan. Bagian 5, kritik dan pertanyaan untuk Hegel. Namun meskipun teori Hegel memiliki daya tarik besar, tidak semua orang setuju dengan pandangannya. Banyak yang menganggap ide Hegel terlalu optimis dan terlalu menekankan kemajuan yang pasti menuju kebebasan. Salah satu kritik paling terkenal datang dari Karl Marx, yang meskipun mengadopsi teori dialektika Hegel, memodifikasinya. Bagi Marx, konflik utama dalam sejarah bukanlah tentang ide atau gagasan abstrak, melainkan tentang pertentangan kelas sosial. Marx berargumen bahwa sejarah adalah perjuangan antara kaum borjuis, mereka yang menguasai alat produksi, dan proletariat, kelas pekerja yang terpaksa menjual tenaga mereka. Jadi menurut Marx, sejarah bukan tentang ide-ide yang berkembang, melainkan tentang konflik ekonomi dan sosial yang lebih nyata dan material. Selain itu, banyak kritikus juga menunjukkan bahwa Hegel tampaknya mengabaikan tragedi besar dalam sejarah. Bagaimana kita menjelaskan peristiwa-peristiwa mengerikan seperti genosida, perang saudara, atau krisis kemanusiaan yang merenggut begitu banyak nyawa? Apakah peristiwa-peristiwa tersebut juga bagian dari kemajuan sejarah menurut dialektika Hegel? Bisa jadi sejarah memang bergerak maju, tapi seringkali dengan harga yang sangat mahal, penuh dengan penderitaan dan kerusakan. Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa teori Hegel tidaklah sempurna. Namun justru itulah yang membuat teori ini terus menarik untuk didiskusikan, diperdebatkan, dan diterjemahkan ulang dalam konteks zaman yang terus berubah. Bagian 6. Apakah kita sedang menulis sejarah dengan tangan kita sendiri? Sekarang mari kita hubungkan teori Hegel dengan kehidupan kita hari ini. Bayangkan hidup kalian seperti sebuah novel yang sedang kalian tulis. Kalian adalah tokoh utamanya, tapi kalian juga penulisnya. Setiap keputusan, setiap tindakan adalah seperti tinta yang kalian goreskan di atas kertas. Tapi tunggu dulu, apakah kalian benar-benar bebas menulis apa saja? Atau seperti kata Hegel, ada plot besar yang harus kalian ikuti? Di zaman modern ini, kita menghadapi konflik yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Hegel.
perubahan iklim, kecerdasan buatan, hingga ketimpangan ekonomi global. Apakah ini semua bagian dari proses dialektika menuju dunia yang lebih baik? Hegel mengajarkan kita untuk tidak takut pada konflik. Dia bilang bahwa konflik adalah katalis untuk perubahan. Tapi perubahan itu tidak akan terjadi tanpa kesadaran dan tindakan manusia. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau menjadi penonton pasif atau justru aktor aktif dalam menulis sejarah ini? Bayangkan dunia ini sebagai panggung besar. Kita semua sedang memainkan peran kita masing-masing. Tapi, apakah kita puas hanya mengikuti naskah, atau kita ingin menulis ulang jalan ceritanya? Jadi apakah masa depan sudah ditulis? Dalam pandangan Hegel, jawabannya adalah ya dan tidak. Masa depan punya arah, tapi jalur yang kita pilih untuk sampai ke sana ada di tangan kita. Hegel mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi dia juga mengingatkan bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak. Sekarang, saya ingin bertanya pada kalian. Jika kalian adalah bagian dari sejarah besar ini, peran apa yang ingin kalian mainkan? Apakah kalian ingin menjadi pengikut arus atau justru pengubah arus? Hegel pernah berkata, apa yang rasional adalah nyata, dan apa yang nyata adalah rasional. Tapi, apakah kita siap menerima kenyataan yang sedang kita bentuk sekarang? Itulah teori besar Hegel tentang sejarah, teori yang membuat kita berpikir ulang tentang peran kita dalam kehidupan ini. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita terus belajar dan berpikir bersama, karena dunia ini tidak akan berubah tanpa pemikiran besar. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak ide-ide yang mengguncang dunia.